Biarin aja lah gerak, kan udah ada cahayanya. Hai semuanya, balik lagi di channel gua. Kali ini gua mau bicarain perihal pengalaman gua di audisi stand up comedy Indonesia yang ke-9 yang diadain sama Kompas TV. Jadi Kompas TV ngadain acara stand up comedy Indonesia yang ke-9. Nah, beberapa pekan lalu itu gue ngikutin audisi tersebut dan gak masuk sampai ke 16 besar yang akan dilaksanain tanggal 1 Januari di Kompas TV setiap hari Jumat. Nanti gue bakal bikin video materi stand up gue yang kemarin gue bawain pas waktu lagi audisi, biar kalian bisa koreksi di mana kekurangannya. Jadi menurut Indra Jegel, kalau kata dia materi gue itu terlalu berlebihan. Nah kalau kata gue ya, menurut gue Indra Jegel itu orangnya nggak bersyukur. Gue udah kasih ke dia semuanya gitu ya kan, udah gue kasih semua gitu sama dia, dia bilang terlalu berlebihan. Itu parah banget sih. Nah masalahnya gue kalau misalnya seandainya dia bilang berlebihan, gue nggak bisa minta balik gitu ya kan. Masih ya gue minta balik ke dia, ya udah sini kalau berlebihan balikin, kan gak mungkin. Nah akhirnya gue terima komentar dari dia, karena kan dia jurinya, ya pastilah harus terima, masa nggak terima komentarnya juri. Tapi ada beberapa juga tuh komika-komika yang dikomentarin sama juri, bahkan dia itu cuman baru bawain materi sebentar terus langsung di-cut gitu. Dia langsung bilang, wah nggak ngargain banget, gini, kita udah bikin materi capek-capek, tiba-tiba langsung di-cut aja gitu, kata dia. Menurut gue sih itu ya hal wajar aja ya kan. Juri juga udah pasti tahu yang deliverynya bagus, kira-kiranya bakalan ada punchline-nya yang pas gitu ya kan. Gak mungkin juri asal nge-cut peserta aja gitu ya kan. Karena menurut gue banyak banget peserta yang baru nyobain stand up comedy gitu ya kan, tanpa tahu beat-beat mana yang harus dibawain sama dia gitu ya kan. Jadi kita sebagai stand up comedian, kita harus tahu dulu materi kita, bagian ini bakalan lucu atau enggak. Nah kita ini kan dikasih waktu hanya 3 menit, jadi nggak mungkin gitu ya kan kita bawain materi yang deliverynya lama, baru punchline-nya di akhir. Nah kemarin itu banyak banget yang kayak gitu ya kan, dia bawain materi yang punchline-nya itu jauh banget di terakhir gitu ya kan. Jadi pertama ngejelasin punchline-nya di terakhir, sedangkan juri udah merasa bosen karena terlalu lama gitu ya kan. Jadi kita kalau misalnya dikasih waktu sebentar, ya udah kita punchline-nya padetin gitu ya kan. Udah bila perlu itu isinya punchline semua gitu ya kan, biar bet kalau kata Indra Jegel gitu. Padahal sebelumnya sama juri-juri juga udah dikasih tahu bahwa kita harus bawain materi, ya udah nggak usah bertele-tele gitu, langsung aja ke poinnya gitu, ke intinya gitu. Bila perlu ya kita jangan terlalu banyak bicara ya, so akrab so apa gitu sama juri ya kan. Ada juga tuh komedian yang dia baru audisi udah ngerosting jurinya gitu ya kan. Bilang Regen sih paling banyak sih, Regen tuh paling banyak di roasting sama peserta-pesertanya gitu ya kan. Karena menurut dia mungkin Regen itu lagi naik daun ya, jadi terkenal gitu ya kan, banyak banget yang roasting dia gitu. Dan itu menurut gue sih kalau misalnya kita baru audisi terus kita udah berani ngerosting gitu ya, emang sih itu sama aja, itu juga teknik daripada stand up comedy. Cuman ya kalau bisa kalian bawain aja gitu, maksudnya materi kalian yang menurut kalian pernah bawain di open mic yang beberapa orang-orang yang ngelihat kalian itu lucu gitu. Jangan kalian baru bikin materi belum pede terus belum hafal, ngerosting pula isinya, begitu ngerosting jurinya gitu ya kan. Jurinya pasti bete lah, kita baru kenal, kita baru ketemu gitu ya kan, lu tiba-tiba udah mau ngebully atau ngerosting jurinya.
jangan kayak gitu sebenarnya kalau kata Awe mau begitu. Nah, tapi di stand up comedy Suci yang 9 ini menurut gue itu unik banget, karena gue lihat ya kan di stand up comedy yang ke-9 ini banyak banget keunikannya. Yang pertama, kita harus stand up di depan layar tanpa harus ketemu gitu ya kan. Itu menurut gue tantangan yang baru banget sih ya kan, karena gue belum pernah rasain gimana rasanya stand up di depan layar gitu ya kan, tanpa harus ketemu sama jurinya ataupun tanpa harus bertatap langsung sama orang gitu ya kan. Banyak banget kekurangannya menurut gue sih kalau misalnya kita ngelakuin stand up comedy di depan layar gitu ya kan. Yang pertama, misalnya kondisinya itu lagi hujan ataupun kayak teman-teman kita peserta yang di daerah gitu, sinyalnya kadang-kadang nggak bagus. Pas kita punchline-nya digerakkan, lucunya digerakkan gitu ya kan, pas gerakan yang lucu tiba-tiba gerakannya itu patah-patah, jadinya nggak lucu. Kemarin pernah sempet kejadian tuh, untungnya pas gerakan lucunya itu berhenti, jadi juri tetap ketawa. Cuman sayang banget gitu ya kan kalau sampai pas lagi stand up sinyalnya hilang gitu, jadi berhenti, stop tanpa harus di-cut sama juri. Terus yang kedua, banyak banget keterbatasan dari peserta-peserta yang ngegunain alatnya itu pakai handphone. Dia itu nggak pakai PC, jadi pas lagi stand up, lagi gilirannya dia gitu ya kan, tiba-tiba ada yang telepon, akhirnya dia harus ngangkat telepon dan harus berbicara. Mungkin itu teleponnya juga penting, jadi dia pas nelpon itu kedengeran lagi ngejum gitu ya, kayak lagi stand up dia nelpon, halo gini. Yang ada pesertanya pada ketawa semua, ngetawain dia gitu ya kan, ngobrolin sama orang yang teleponnya itu. Nah, akhirnya ditanya sama juri mau lanjut atau enggak, mau dia lanjutin lagi, ulang lagi. Ternyata itu dia juga orang penting. Karena menurut gue ya banyak banget peserta yang ikut audisi itu menurut gue orang penting. Padahal gitu ya kan, mungkin dia karena pandemi juga nggak ada kerjaan, jadi iseng-iseng ikut audisi. Dia lolos administrasi gitu ya kan. Dia pas stand up ditelepon dah tuh sama kliennya, ngebicarain bisnisnya. Nah, terus yang jeripaya sih ya, menurut gue jeripaya para peserta audisi di Suci 9 ini cukup banyak ininya lah. Jadi dari yang jeripaya yang dari dia tuh nyewa, ada yang nyewa studio, ada yang nyewa tempat buat stand up, sampai dia itu patungan gitu. Ya nggak tahu sih patungan atau enggak, ataupun emang itu anak komunitas mana dia nyewa tempat terus dipasangin green screen biar kelihatannya penampilan dia itu menarik gitu ya kan. Itu jeripaya yang luar biasa banget sih menurut gua gitu ya kan. Dia walaupun keterbatasan jarak, keterbatasan waktu, dia tetap mau tampil maksimal di depan juri gitu ya kan. Berarti dia nggak main-main, nggak cuman iseng-iseng doang gitu ya kan. Nah, seenggaknya dia udah berusaha, lolos atau nggak lolos dia terima gitu ya kan. Nah, selanjutnya gua mau bahas soal ini sih, materi-materi yang menyimpang tuh. Ada tuh peserta-peserta yang nggak memahami. Ya gue juga belum paham banget sih ya. Dia tuh jadi banyak banget yang menyimpang gitu, yang sampai ke ranah-ranah yang nggak seharusnya disebutin dalam stand up gitu ya kan. Kadang ada juga yang rasis. Pokoknya absurd banget lah, absurd apa tuh pokoknya begitu dah. Absurd lah pokoknya, absurd banget, absurd. Tapi ya zaman sekarang sih udah jarang ya, karena kita takutnya kalau misalnya absurd begitu ntar ada yang tersinggung. Tapi emang komedi kalau nggak nyinggung ya nggak seru gitu. Kita kan namanya komedi pasti harus menyinggung. Masa ya kita komedi nggak menyinggung? Kan komedi isinya ketersinggungan, keresahan, banyak kan tuh kayak gitu, pengalaman yang lucu-lucu lah tanpa disengaja. Kayak kemarin tuh gue tuh pengalaman sama bini gue
gue jadiin hal-hal lucu, biar padahal mah aslinya itu kalau nggak dilucuin itu berantem kali sama bini gue gara-gara kipas doang tuh, ya kan. Itu gue jadiin materi komedi. Sampai gue itu pas mau audisi sebulan atau seminggu sebelumnya itu gue tuh hampir setiap hari nulis materi gitu, sampai gue tuh bingung mau bawain materi yang mana gitu, karena terlalu banyaknya materi yang gue bawa, yang gue tulis. Itu bukan karena terlalu banyak materi, gue bingung bawain karena setiap materi yang gue tulis gak ada yang lucu. Makanya mungkin ya kan, pas gue bawain materi itu menurut gue lucu, kata Indra Jega terlalu berlebihan, akhirnya gue nggak lolos. Ya kalau gue sih, menurut gue kalau kata Indra Jega sih delivery gue sih udah bagus, penataannya rapi, apa segala macamnya udah lumayan oke lah, tinggal itunya aja materinya dibaikin lagi. Ya karena udah jarang nongkrong juga sih ya kan, jadi gara-gara pandemi sih mau sharing-sharing sama teman-teman itu udah susah banget, udah nggak ada waktu lagi buat ini gimana, jadi keterbatasan waktu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya seandainya di stand up komedi Indonesia di Kompas TV yang ke-9 nggak lolos, mungkin nanti kalau misalnya ada yang ke-10 rencananya gue pengen ikut lagi, ya kan. Ridwan Remin aja dia tuh ngikut audisi stand up komedi berapa kali ya, 3 kali kalau nggak salah deh, dia baru lolos di suci 6 apa suci 7 gitu, 3 kali kalau nggak salah Ridwan Remin. Tapi waktu itu dia kasiannya itu dia juara 1 tapi nggak dapet mobil. Kalau pas lagi sebelumnya Regen sebelumnya pokoknya dapat mobil dah sama uang tunai. Nah itu dia, bahkan sama dia tuh dibikin ini materi sama dia, katanya kalau juara 1 pas dia itu nggak dapat mobil. Nah terus kalaupun seandainya di Suci nggak lolos di yang 9, nanti gue denger sih bakalan ada Suca yang kelima apa ke-6 gitu di Indosiar, tapi nggak tahu kapan dibukanya. Buat kalian yang mau ngikut silakan di follow aja Instagramnya Suca 5 atau Suca 6 gitu, Suca 5 Indosiar kalau nggak salah. Di situ sih udah ada ya Instagramnya, nanti tinggal ikutin aja. Siapa tahu pas waktu itu kalian udah siap gitu ya kan, untuk materinya, punchline-nya, beat-nya gitu ya kan, serta pokoknya hal-hal yang lucu kalian dapat di setiap harinya gitu, bisa kalian ceritain jadiin materi yang lebih matang lagi. Tapi seru juga sih, kita dapat banyak teman-teman dari luar sana kan. Gue itu dapat audisi Suci 9 itu di bagian barat, udah banyak kan, itu di Jakarta itu sedikit anak-anak stand up-nya yang ikut, banyakan itu yang dari Surabaya, dari pokoknya Kalimantan, Palembang segala macam lah, pokoknya dari luar sana banyak banget teman-teman dari sana. Nah setelah itu tuh ada ngadain stand up komedi lagi tuh, edisi audisi Suci 9 yang gagal di stand up komedi Kemenken kalau nggak salah. Tuh parah banget sih. Gue lihat mereka itu pada ngeluangin keresahannya dia terhadap yang dibilang dia yang tadi gue ceritain itu di-cut sama jurinya gitu ya kan, katanya jurinya nggak menghargai, padahal kan jurinya juga udah tahu mana yang terbaik, mana yang bukan yang terbaik gitu ya kan. Gak mungkin Kompas TV milih juri sembarangan gitu ya kan. Pokoknya itu aja sih paling yang bisa gue bagi tentang pengalaman gue ikutin audisi stand up komedi. Jangan lupa di share, di like videonya, jangan lupa juga subscribe. Terima kasih.